Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Fa assalamualaikum ya ikhwan daras fajar fi kitab Salalimil Fudola. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi fid dharain amin radhiyallahu ankum ila an qol lakin yaqulul ba'du lakin akan tetapi yaqulu berkata al-ba'du sebagian min mutaakhiri dari ulama mutaakhir al-fudolai yang fudola yang memiliki keutamaan uzlatun uzlah zamana zaman ini mufaddola diutamakan karena itu apa? Karena ya, sebab atau karena nadirun jarang hakon sebenarnya khuluwu mahafilin khulu kosong mahafilin tempat-tempat berkumpul an haubatin dari an ismin ya haubah itu ismin dosa maksudnya. Fangdur maka lihatlah kamu linafsika terhadap dirimu akila sebagai orang yang berakal kullul ma'asi setiap kemaksiatan karya seperti riya wa kagibatin dan seperti ghibah au nahwi dzalika atau semisal itu dari kemaksiatan bikhtilatika dengan bergaulnya kamu husila dihasilkan. Lakin akan tetapi sebagian ulama mutaakhirin al-fudola yang memiliki keutamaan berkata uzlah pada zaman ini itu lebih utama ya. Uzlah pada zaman ini lebih utama. Ini zaman dulu bilang ini ya mu'alif ini. Karena melihat apa zaman yang sudah fasad, sudah rusak, apalagi zaman sekarang ya. Zaman itu kan semakin lama semakin rusak. Bukan zaman yang salah sebetulnya, orang-orangnya ya. Kita enggak menyalahkan zaman. Nah, karena apa? Kenyataannya kebenarannya itu jarang ya, tempat-tempat berkumpul itu kosong atau terbebas dari apa dosa. Jarang tempat kumpul, tempat nongkrong kayak gitu bebas dari dosa. Tempat arisan itu apalagi ibu-ibu udah ngobrolnya pasti apa tentang ghibah, ngomongin ini apa aja. Maka apa kalau gitu? Lihatlah pada dirimu sebagai orang yang berakal, setiap maksiat ya, seperti riya, ghibah, atau maksiat yang lainnya, ya namimah, adu domba kayak gitu. Dengan sebab bergaulnya kamu ya, banyak sebabiyah itu bikhtilatika itu sebabiyah. Dengan sebab interaksinya kamu ya, maka apa? Akan dihasilkan kemaksiatan itu. Jadi akan apa? Akan mendapatkan apa? Maksiat, akan melakukan maksiat karena sebab berkumpul dengan orang-orang gitu. Nah, jadi apa? Kurang baik ya berkumpul dengan orang itu karena apa? Bisa menyebabkan apa? Kemaksiatan. Qaul al-Ghazali berkata Imam Ghazali wa yang bagi sepatutnya ini Imam Ghazali dalam
kitab Ihya, ini disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, berkata apa? Wa yang bagi sepatutnya antazina, kamu menimbang sawaba, pahala hadhil mukhalatati, ini mukhalatoh, ini pergaulan, bi'afatiha, dengan bahayanya, wahia, yaitu fawaidul uzlati, manfaat-manfaat uzlah. Wa inda dzalika, dan ketika itu, ketika apa? Menimbang, qad turujjiha, lebih diunggulkan, terkadang lebih diunggulkan apa al uzlatu uzlah, wa qad turujjiha, dan terkadang lebih diunggulkan al mukhalatatu, bergaul. Jadi kata Imam Ghazali, maksudnya sepatutnya, seyogianya ya, engkau mempertimbangkan pahala berinteraksi dengan afatiha, dengan bahaya-bahayanya, ditimbang ini ada bahaya enggak, ini ada resiko-resiko keburukannya atau tidak, ini itu manfaat-manfaat uzlah, itu kan ada manfaat-manfaat uzlah ini seperti ini ditimbang dengan manfaat uzlah, ya, dipertimbangkan matang-matang kayak gitu, lebih baik gak bergaul atau tidak gitu. Terkadang terkadang lebih diunggulkan uzlah, dan terkadang juga lebih diunggulkan mukhalatah, bergaul, pilih yang mana baiknya gitu. Nah, faqad hukiya, sungguh ya, dikisahkan an jama'atin, dari jamaah minas salafi, para salaf, ulama salaf ya, sekelompok ulama salaf, misla, seperti Malikin wa ghairihi, Imam Malik dan selain Imam Malik. Imam Malik siapa ini? Imam Malik bin Anas ya. Imam Malik bin Anas ini siapa nih? Sahabat apa tabi'in tabi'in ya, beliau ini tabi'in, golongan tabi'in. Jadi santrinya sahabat gitu, tabi'in. Beliau ini berguru ke siapa? Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah juga termasuk tabi'in, lahir tahun 80 Hijriah. Kalau Imam Malik bin Anas lahir tahun 93 Hijriah. Kacanya beda berapa tahun tuh? Perbedaannya 13 tahun ya jaraknya. Jadi berguru ke situ. Imam Malik ini gurunya siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya siapa? Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Itu 4 mujtahid imam besar ini ya. Jadi nyambung ke situ terus, sanadnya tuh nyambung nih imam besar ini. Nah, jadi beliau ini seorang tabi'in yang 3 kurun ini, kata Nabi, ini sebaik-baiknya generasi. Generasi siapa paling baik? Generasi sahabat, kemudian tabi'in, dan tabi'in pengikut tabi'in. Ini generasi yang paling baik ini, generasi salaf gitu. Nah, apa dikisahkan bagaimana beliau ini taroka ijabata dawati, taroka meninggalkan siapa Imam Malik, ijabata jawaban adawati, jawaban undangan-undangan. Jadi menolak ya, tidak menghadiri undangan apapun beliau nggak mau hadir gitu. Wa iyadatal mardo, bahkan menjenguk orang sakit pun beliau enggak. Iyadatal mardo, menjenguk orang-orang sakit beliau enggak. Wa hudurul janaiz, dan hadir jenazah pun beliau tidak ya. Bahkan kanu adanya mereka Imam Malik dan yang lainnya itu ahlasa buyutahum, ahlasa berdiam diri ya, buyutahum di rumah-rumah mereka, udah diam aja di rumah, nggak hadir undangan, nggak hadir menjenguk orang sakit, nggak hadir jenazah.
Kenapa itu? Takut apa? Dosa. Karena udah banyak dosanya. Orang kumpul kadang hadir jenazah nungguin dimandikan, tiba ngobrol kemana-mana kayak gitu. Undangan lagi apalagi nikahan, acara nikah pasti ada akibahnya. Nah, beliau sampai apa? Nggak mau menghindari apa? Dosa di situ. Kan apa hadir jenazah itu kan hukumnya apa? Fardu kifayah ya. Kalau satu orang sudah melakukan ya sudah gugur, bukan fardu ain. Beda lagi kalau fardu ain. Seperti apa? La yakhrujuna, ya tidak keluar siapa Imam Malik dan selainnya illa kecuali ilal jum'ati, kecuali ilal jum'ati kepada sholat Jumat. Ya, beliau Imam Malik nggak keluar kecuali apa? Karena sholat Jumat. Jumat karena apa? Fardu ain di situ. Paling keluarnya untuk sholat Jumat. Au ziyaratil kuburi atau apa? Berziarah kubur. Ziarah kubur ya, karena pentingnya ziarah kubur. Ya. Beliau apa? Tetap hadir keluar untuk ziarah kubur. Bahkan apa di sebagian kitab yang lain apa tarku jamaah yang meninggalkan saat berjamaah di luar rumahnya ya. Jadi sholat jamaahnya cuma dalam rumahnya, itu Imam Malik kayak gitu. Jadi kalau ada yang seperti itu kita jangan menyalahkan, ya intinya jangan menyalahkan. Kalau ente mau ikut apa, wah saya pengen torekohnya kayak Imam Malik, ya silahkan ya nanti. Tapi nanti torekohnya antum ini apa thalibul ilim, sekarang cari ilmu ya, cari ilmu sebanyak-banyaknya. Kalau sudah masya Allah, nah baru diam di rumah. Nah, wa ba'duhum dan sebagian mereka para ulama Imam Malik dan lain sebagainya itu farikul amsori ya, memisahkan diri dari amsor, kota-kota, memisahkan diri dari apa tempat tinggalnya, dari desanya, dari itu diam di apa tempat terpencil kayak gitu. Wa inhajun, inhaj itu apa? Zahaba ya. Inhajun pergi ila qolalil jabbali ke puncak-puncak jabal gunung ya. Ke puncak gunung ya, pergi ke puncak gunung ya, makanya banyak para ulama-ulama itu apa terpencil ya. Kita tahu apa makbarohnya ya, makamnya ada di tempat-tempat terpencil kayak gitu ya, karena ini ya menghindari apa kemaksiatan. Intinya itu menghindari apa kemaksiatan. Pengen apa tujuannya? Tafarrugon, untuk mengosongkan diri ya, lil ibadati, untuk beribadah. Jadi mencerahkan kemampuannya untuk beribadah, fokus pengen ibadah kepada Allah. Nah, tujuan diciptakan manusia di dunia untuk beribadah. Wa firaron, dan tujuannya untuk apa? Firaron, lari minasyawagiri, dari kesibukan. Kesibukan apa? Kesibukan duniawi ya. Bukan lari dari masalah, lari dari apa, tapi apa? Dari kesibukan itu beliau ya. Jadi kalau sudah tua kayak gitu rata-rata seperti itu para ulama. Tapi ada yang masih apa bergaul, pengen ngajar itu ya bagus, nggak apa-apa ya. Nah, qauluhu, ucapannya Nazim, yaqulul ba'du ila akhirih ya. Alif lam kha itu dibacanya apa? Ila akhirih atau ila akhiriha. Lihat sigoh kalimat. Maknanya zahaba, pergi, ila ikhtiyari, kepada ikhtiyari, pilihan, al uzlati, uzlah, wa tafdiliha, dan mengutamakan uzlah, alal mukhalatati, atas bergaul. Jadi zahaba ila ikhtiyaril uzlah maksudnya apa? Yang berpendapat memilih uzlah dan mengutamakannya itu siapa saja? Ini Sufyan As-Tsauri, Sufyanu As-Tsauri ya. Syekh Sufyan As-Tsauri memilih apa? Uzlah. Wa Ibrahimu Ibnu Adham wa Dawud At-Ta'i ya.
Syekh Daud At-Ta'i, wa Fudailun ibnu Iyad, Syekh Fudail bin Iyad yang terkenal banget. Wa Sulaimanu Al-Khawasu, Syekh Sulaiman Al-Khawas, wa Yusufu ibnu Asbat, wa Hudzaifatu Al-Mar'ashi, Hudzaifatu Al-Mar'ashi, wa Bishrun Al-Hafi, Bishr Al-Hafi. Ulama-ulama Masya Allah semua ini ya, ulama-ulama tasawuf. Ini mereka ini lebih mengutamakan uzlah. Nah, wa ba'duhum, sebagian mereka ini para ulama, sebagian ulama ya, ikhtarul mukhalatata, memilih mukhalatah, bergaul, wastiksara, dan memperbanyak al-ma'arifi, wastiksarul ma'arifi, ya, memperbanyak kenalan-kenalan, wal ikhwan, dan persaudaraan, wal ikhwani, dan persaudaraan saudara. Jadi sebagian ulama yang lain lebih memilih mukhalatah, bergaul, memperbanyak kenalan, ya, persaudaraan, persahabatan kayak gitu, wa ta'allufa, dan berkumpul dengan orang-orang, wa tahabbuba, dan saling mencintai, ilal mu'minina, kepada orang-orang beriman, saling mencintai kayak gitu, ya, wasti'anata bihim, saling menolong bihim, dengan mereka, fiddin, dalam agama, ta'awunan, tolong menolong, alal birri wat taqwa, atas kebaikan dan ketakwaan. Jadi ya, sebagian ulama yang lain memilih bergaul supaya apa? Yaitu memperbanyak persaudaraan, ya, kemudian bisa apa? Saling mencintai sesama mukmin, bisa saling tolong menolong sama mukmin dalam kebaikan dan ketakwaan, banyak kayak gitu ya. Mereka tetap apa? Menerima tamu, terus apa? Kumpul, kadang sampai apa? Malam ngobrol, tapi ngobrolnya berfaedah ya. Masih apa, konsultasi, ngasih nasihat dan lain sebagainya. Nah, itu. Qauluhu, ucapannya Nazim, mufaddola khobaru takunu. Mufaddola ini khobar takunu, al-muqaddari, muqaddar yang ditakdirkan ya, yang disimpan maksudnya. Wal jumlatu khobarul mubtada, kalimat itu ya, kalimat jumlah itu kalimat. Khobarul mubtada adalah khobar mubtada. Wa qauluhu nadirun, ucapannya Nazim nadir, khobarun muqaddam, adalah khobar muqaddam ya, khobarnya dikedepankan, didahulukan daripada ininya, mubtadanya. Wa qauluhu haqqan, qaulu haqqan maf'ulun mutlaq, adalah maf'ul mutlaq ya. Di fi'li mahdzuf, maf'ul mutlaq itu kan biasanya ada fi'ilnya itu sama dengan maf'ulnya ya, contohnya apa? Doroba dorban. Nah, doroba dorban kan sama tuh ya, doroba fiilnya, dorban maf'ul mutlaknya, atau jalasa apa, julusan kayak gitu, itu maf'ul mutlak tuh, julusan, dorban tuh maf'ul mutlak. Nah, haqqan ini maf'ul mutlak li fi'lin mahdzufin, terhadap fiil yang dibuang, ai yakni apa, ahikuhu haqqan. Jadi fiilnya tuh apa, ahiku gitu, hakko yahiku, ahiku. Nah, wa qauluhu khuluwu mubtadaun muakhkharun. Khulu ini mubtadanya nih ya, tadi kan khobarnya nadir, jadi khuluwu nadirun gitu, mubtada muakhkhar, mubtada yang diakhirkan. Wa qauluhu mahafilin, qauluhu mahafilin bisorfi, mahafil ini apa, bisorfi, bisorfi apa, dengan tanwin, bisorf itu ya kan apa, layan sorif, tidak menerima tanwin, isim baru munsorif, isim yang tidak menerima tanwin.
Kenapa ditanwin lil wazni? Karena apa? Wazan ya. Jadi aturan baitnya itu seperti itu, wazan, aturan bait maksudnya. Qauluhu haubatan bi fathil ha al muhmalah, yang tidak diberi titik. Muhmalah itu maksudnya tidak diberi titik, haknya bukan kha, bukan jim. Ai khati'atan, ini apa? Kesalahan atau dosa ya. Kama fil misbah, sebagaimana dalam kitab Misbah. Qaulu husila bil bina ilil maf'ul, dengan bina yang dimabnikan ya. Husila ya naibul fa'il itu husila, naibul fa'ilnya mana ya gitu kan. Ini bil bina lil maf'ul, bukan bil bina lil fa'il. Wal jumlatu khabarul mubtada, ini husila ini sebagai apa? Khabarul mubtada. Wal alifu, alifnya husila kan panjang itu ya, lil itlaq, karena apa? Itlaq ya. Lil itlaq biar pas. Wa minha, nah ini wa minha, dan darinya ai al wasaya atisati, wasiat yang ke-9. Wasiat yang ke-9, wasiat diantara wasiat-wasiat yang 9 gitu ya, bukan yang ke-9 ini ya. Wasiat-wasiat yang 9 ini ya. Ada berapa itu wasiatnya? Jadi wasiat jalan menempuh para wali ya, yaitu apa selanjutnya? Hifdzul awqati, menjaga waktu-waktu. Jadi kalau apa pengen mengikuti jalannya para wali, kita harus apa? Menjaga waktu kita. Dipelihara waktu kita, jangan dibuang-buang percuma ya, dijaga betul-betul. Dengan bagaimana? Bitauzi'iha, dengan membagi waktu-waktu itu fil auradi, dalam apa? Aurat itu apa itu? Aurat, maksud aurat apa? Rutinitas ya. Aurat itu kontinu, sesuatu yang dilakukan kontinu itu namanya apa? Wirid ya. Wirid, ente wiritan ba'da sholat ya, itu kan namanya wirid, yang dilakukan setelah sholat kontinu terus ya. Kalau apa ngaji Quran juga bisa wirid, itu namanya ya, rutinitas, bisa wirid, zikir khusus ya. Jadi membagi waktu-waktu kita pada apa? Pada aurat-aurat, wiridan, zikir khusus ya. Minas sobahi, dari subuh. Di situ ada tambahannya nggak? Ilal masa ada, di sini nggak ada. Ilal masa ya, dari subuh sampai sore. Nah, kita ada pagi ya, doa fajar, terus wirdul latif, wirid syakron, wirid Syekh Abu Bakar Salim. Kemudian nanti sore malamnya itu rotib. Nah, itu ya dibagi waktu-waktu itu. Nah, lebih jelas ya lagi nanti dibahas di sini. Wasrif, palingkanlah olehmu ila taati, kepada ketaatan waktaka, akan waktumu. Jadi palingkan waktumu untuk ketaatan kullahu, semuanya. Jadi palingkan semua waktu kita untuk apa? Ketaatan ya, hanya untuk ketaatan palingkan. Jadi apa? Aturlah seluruh waktumu untuk ketaatan. La tatrukan, jangan kamu tinggalkan waktu ya, sudan, sia-sia, mutasahila, menganggap enteng. Jadi jangan kamu tinggalkan waktumu terlantarkan sia-sia, yang dianggap enteng, anggap remeh kayak gitu waktu. Watasiru, dan jadilah kamu ya, jadikan olehmu bisa auqatal mubahi, waktu-waktu yang mubah, biniati masrufatan ya, biniatin masrufatan, dengan niat masrufatan, dipalingkan fil khairi, pada kebaikan. Jadi jadikan olehmu waktu-waktu yang mubah dengan niat ditasarufkan, dipergunakan dalam kebaikan, itu maksudnya.
Seperti apa? Makan. Makan ini kan apa hukumnya? Mubah. Ya. Kita sambil niat apa? Ibadah. Ya. Saya niat makan ini apa? Supaya bisa kuat ibadah. Kalau lemas aja kan nggak kuat ya. Kalau jarang makan kan lemas. Ibadah malas. Kalau dengan makan kita jadi kuat ibadah. Gitu. Niatkan ibadah. Makanya ada niat makan juga ada. Ya. Niat makan, terus niat minum, niat olahraga. Olahraga kan apa hukumnya? Mubah. Ya. Mubah olahraga. Ya. Nggak diharamkan, nggak dimakruhkan, kecuali apa yang melarang, yang melanggar syariat. Nah ini kalau kita niatkan dengan olahraga, nah, yang baik ya, fil khair, niatkan apa supaya sehat, supaya apa bisa ibadah lagi, semangat ibadah, nggak loyo, nah, itu bisa. Nah, jadi niatkan. Terus niatnya bagaimana? Ya niatnya yang simpel itu apa? Sebetulnya banyak tuh ya. Ada kitab niat ya, disusun sama Habib Sa'ad tuh ada tuh ya, niat makan, niat minum, niat nikah, niat apapun ada di situ ya. Yang paling gampang tuh apa? Niat nawa itu kama nawa ahlun nawa itu kama nawa ulama usolihun ya. Saya niat seperti niatnya ulama-ulama salaf soleh kayak gitu aja. Nawa itu kama nawa aslafuna solihin kayak gitu aja. Ya, niatnya. Nawa itu akal, nawaitul akla kama nawau aslafuna solihun kayak gitu. Niat apa? Mandi kayak gitu. Terus niat apa lagi? Ke masjid, niat taklim apa? Nah, biar dapat pahala semua kalau diniatin. Innamal a'malu binniyat. Niat itu apa? Termasuk rukun atau fardu dalam semua ibadah itu ada niatnya. Yang pertama itu niat. Sholat harus niat kan ya. Fardunya sholat harus niat, rukun sholat. Wudu, fardunya wudu pertama apa? Niat. Fardunya tayamum pertama apa? Niat. Jadi niat penting banget ya. Nah, fashu maka sadarlah olehmu bila tidak dengan tanpa mengabaikan, sadar tentang ini ya, tentang apa, jadikan waktu-waktu yang mubah itu apa, dengan apa niat dipergunakan dalam kebaikan. Nah, wazi dan bagilah biaunillahi dengan pertolongan Allah, waktaka akan waktumu, wasrifan dan palingkanlah olehmu kullan semuanya, bima dengan apa-apa yang huwalaikun dia adalah layak, mutabattila lepaskan apa, sambil melepaskan apa, duniawi. Ini maksudnya apa? Wazib biaunillah, bagilah waktumu ya, susun waktumu biaunillah dengan pertolongan Allah. Jadi minta pertolongan Allah juga ya. Kita apa-apa minta pertolongan pada Allah ya. Allahumma inni as'aluka taufiqo kan gitu. Jadi minta pertolongan Allah dalam semua apapun. Bahkan dalam apa? Membagi waktu kita, minta pertolongan Allah. Ya Allah, saya pengen ngatur waktu. Saya nggak bisa ngatur waktu kecuali kau tolong gini. Apa waktu yang baik, gini, pagi ngapain, nanti duha ngapain, siang ngapain, sore ngapain, malam ngapain, itu dibagi, diatur, disusun. Ya. Itu para wali itu seperti itu. Ya. Nggak ada wali yang apa menyepelekan waktu, nggak ada. Nggak ada wali yang menyia-nyiakan waktu. Semuanya apa? Hifzul awqat. Bahkan apa? Habib Salim aja tuh membagi waktunya benar-benar tuh. Nggak pernah lepas dari apa, murojaah kitab itu nggak pernah. Bahkan apa, misalnya dari keluar, habis dari luar ya, kemudian pulang nyampe rumah itu kan mau naik kamarnya itu kan naik ke tangga. Sebelum naik itu apa, ada kitab di situ. Jadi setiap mau naik beliau berhenti dulu di situ, apa ambil satu kitab murojaah dulu. Udah setengah jam tutup baru naik. Itu setiap mau masuk rumah itu, setiap mau masuk kamarnya begitu, rutin seperti itu kata khodimnya kayak gitu.
Itu beliau ya, Masya Allah, bagi waktu tuh Masya Allah. Makanya terkena Sholatul Ilm, kitab-kitab banyak banget kayak maktabah, kayak perpustakaan. Sampai ada yang nanya, Habib antum ini kita belum dibaca semua, pertanyaan antum salah, ini belum saya hafal semua mungkin. Ya udah dibaca semua sama beliau ya. Nah, wasrifan kullan bima huwa laikun mutabattila, wasrifan ya, palingkanlah, tasarrufkan, gunakanlah semua seluruhnya itu dengan segala hal yang layak ya, seraya sambil melepaskan duniawi untuk ibadah kepada Allah, itu maksudnya. Nah, jadi fokus untuk apa? Beribadah. Ai wazi, yakni bagilah auqataka waktu-waktumu ala anwa'il ibadati, atas jenis-jenis ibadah, macam-macam ibadah. Ibadah kan bermacam-macam ya. Allah menciptakan ibadah kan banyak banget. Supaya apa? Supaya nggak bosan manusia. Manusia kan cepat bosan. Ada ngaji Quran, ada zikir, ada sholat, macam-macam, ada puasa, ada lain-lain ya, biar nggak bosan manusia. Mantorana. Alhamdulillah. Wala taj'al, dan jangan jadikan oleh low battery, please charge, muhmalan, terabaikan, min ghairi ibadatin, tanpa ibadah, hala, dalam keadaan kaunika, adanya kamu, mutasahilan, menganggap enteng, fi waktika, dalam waktumu, fatasiru, maka menjadi kamu kal bahaimi, seperti bahaim. Apa bahaim? Binatang ya, binatang-binatang. La tadri, tidak tahu ya, bahaim itu bima tashtagilu, dengan apa yang menyibukkan ya, tidak tahu apa yang kamu sibukkan. Nah, gitu. Jadi jangan kita jadikan waktu kita terabaikan tanpa beribadah. Kalau bisa apa? Ada ibadahnya. Hatta kita apa? Misal di rumah main HP ya. Low battery, please charge. Kayak gitu ya. Ada ibadahnya di situ. Jadi tidak terabaikan tanpa beribadah. Nah, kemudian jangan sama seperti apa? Binatang, tidak mengerti dengan hal apa yang dia sibuk, apa nggak ngerti nih binatang ya. Sibuk apa ayam? Nggak tahu kan? Kayak gitu, nyari makan ya ayam. Jangan sampai seperti itu. Manusia hidupnya cuma nyari makan, ada kan gitu ya. Jangan seperti binatang. Kalau manusia coba hidup nyari makan aja, ya sama kayak binatang. Kayak burung kan, berangkat pagi, pulang sore ya kenyang gitu kan. Itu manusia lebih pintar daripada itu semua, lebih mulia dari itu semua. Itu apa? Dengan ibadah manusia, talabul ilm mulia. Bas, walaupun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.